Kalau kita baca filsafat Barat, dimulai dari filsafat Yunani, pandangan mereka tentang manusia itu biasanya tidak dimulai dari asal-usul kehadiran manusia, tetapi biasanya difokuskan pada hakikat manusia. Ini nanti perbedaannya dengan Islam. Jadi mereka langsung berbicara tentang apa itu hakikat manusia. Hampir sebagian besar para filsuf Barat itu bertolak pada pandangan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasadi dan unsur jiwa, ya. Jasad dan jiwa yang mereka pakai istilahnya biasanya begitu. Nah, ada yang berpendapat bahwa manusia itu adalah perpaduan antara jasad dan jiwa. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu adalah jasadnya saja, dan ada yang berpendapat bahwa manusia itu adalah perpaduan jiwa dan jasad, tetapi yang menjadi substansinya adalah jiwa. Salah satu filsuf Yunani yang menitik tekankan pada substansi manusia itu adalah jiwa, atau kalau saya bilang jiwa itu adalah akal, itu dimulai sejak munculnya filsuf Yunani namanya Sokrates. Sokrates itu mengatakan bahwa substansi manusia itu adalah jiwa yang berpikir. Karena itu maka ketika dia ingin menjelaskan tentang substansi manusia ini, dia pada siang hari bolong datang ke pasar membawa obor. Nah, jadi siang-siang sekitar jam 10 mungkin kalau di Indonesia, dia bawa obor ke pasar, terus nyampe di pasar dia bilang, ini kok tidak ada manusia. Jadi di pasar yang banyak manusia itu dia bilang tidak ada manusia. Diketawai oleh orang pasar, ini gila Sokrates. Wong kita ini besar-besar banyak, terus dibilang tidak ada. Mengapa kedua orang itu berbeda? Memahami kenyataan tentang manusia. Sokrates bilang di pasar tidak ada manusia, dan orang pasar bilang, oh kita ini manusia. Karena menurut Sokrates, manusia itu adalah sosok yang menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Sementara orang-orang pasar itu menggunakan akalnya untuk meraih keuntungan materi, untuk meraih kepentingan perut. Ya. Jadi menurut Sokrates, substansi manusia adalah dia yang menggunakan akalnya untuk berpikir mencari kebenaran. Kemudian pikiran Sokrates ini dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Plato. Nah, Plato ini sejalan dengan pemikiran René Descartes bahwa substansi manusia adalah jiwanya atau berpikirnya. Untuk memperkuat asumsi atau pendapatnya itu, dia memetaforkan gua Plato istilahnya. Jadi dikisahkan bahwa ada 3 orang terjebak di dalam gua. Kemudian mereka karena hidup bertahun-tahun, mereka sepakat mengatakan bahwa gua itu adalah realitas. Jadi keterbatasan ruang di dalam gua itu kemudian dipahami sebagai sebuah realitas. Tetapi ketika ada satu orang keluar dari gua dan kemudian dia melihat banyak realitas di luar gua itu, kemudian dia mulai tercerahkan dan mulai punya pikiran bahwa ternyata dia
karena itu maka dua tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang humanis atau tokoh yang idealis, karena mereka itu menempatkan manusia sebagai makhluk berpikir yang bertugas untuk mencari kebenaran. Tetapi dalam periode sejarahnya di Barat itu kemudian muncul terjadi pembalikan sejarah, di mana agama Kristen yang diwakili oleh gereja, ya, jadi kalau dalam agama Kristen itu kebenarannya itu terletak di dalam gereja. Apa yang dikatakan gereja itu pasti benar ya menurut mereka, sehingga orang-orang yang berbeda pendapat dengan gereja itu pasti dianggap sebagai salah. Jadi gereja ini sebagai representasi agama dan sebagai representasi Tuhan. Ini berjalan dalam waktu yang begitu lama, sehingga nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebenaran agama Kristiani itu membuat orang tidak boleh berpikir berbeda dengan yang ditawarkan oleh gereja. Ini di Barat dikenal dengan istilah masa kegelapan. Justru pada era Galileo dan juga era Rene Descartes itu kemudian muncul pemberontakan terhadap dominasi gereja, dan mereka mulai menggunakan akal tidak hanya sebagai untuk mencari kebenaran sebagaimana periode Sokrates dan Plato, tetapi juga sebagai pemberontakan terhadap gereja atau dominasi gereja di Eropa pada saat itu. Jadi Galileo dan kemudian Rene Descartes itu melakukan pemberontakan dalam bentuk penggunaan akal secara maksimal yang sudah tenggelam pada periode sebelumnya ketika gereja itu berkuasa. Galileo dia menawarkan pendapat yang berbeda tentang alam, tentang perputaran matahari dan sebagainya. Kemudian Rene Descartes itu melalui berbagai meditasi dia kemudian menawarkan prinsip berpikir yang luar biasa yang disebut dengan istilah cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Pernyataan ini seolah-olah ketika dominasi gereja, manusia itu tidak diperkenankan untuk berpikir. Ketika manusia tidak diperkenankan untuk berpikir, itu berarti manusia sama dengan tidak ada. Maka ketika itulah dua tokoh ini melakukan pemberontakan dengan menggunakan akal sebagai alat untuk mencari kebenaran dan kemudian melakukan pemberontakan terhadap gereja itu tadi. Ya, dikenal dengan istilah saya berpikir maka saya ada. Sejak Rene Descartes itulah maka Barat berubah dari masa kegelapan menjadi masa pencerahan, dan sejak Rene Descartes itu pula maka muncul istilah dunia modern di dunia Barat. Karena itu maka Rene Descartes itu disebut sebagai bapak filosof Barat modern. Ya. Jadi Rene Descartes itu disebut sebagai bapak filosof Barat modern karena dia mampu melakukan pemberontakan terhadap dominasi gereja dan menawarkan gagasan filsafat baru yang dikenal dengan cogito ergo sum itu tadi. Ya. Tetapi lama-kelamaan cara berpikir Barat yang rasional ini, yang sangat rasional saya kira, ini kemudian terjebak pada rasionalisme. Jadi beda antara rasionalisasi dengan rasionalisme ya. Kalau rasionalisasi itu cara berpikir rasional, kalau rasionalisme itu pandangan yang mengatakan bahwa yang benar itu adalah menurut pandangan akal. Jadi serba akal rasionalisme ini. Jadi di Barat itu kemudian mulai terjebak pada rasionalisme, bukan lagi rasionalisasi.
Karena terjebak pada rasionalisme, maka Tuhan itu sesekali kemudian tersingkirkan karena ajaran Kristiani ini menurut mereka mulai tidak masuk akal. Jadi yang tidak masuk akal itu dianggap sebagai tidak benar. Karena ajaran-ajaran Kristiani itu banyak berbicara tentang moral, spiritual yang terkadang tidak masuk akal, maka menurut mereka itu tidak benar. Sehingga ajaran Kristiani itu hanya hidup di dalam gereja dan menjadi sesuatu yang privat. Sejak itulah maka muncul istilah sekuler. Sekuler itu pemisahan antara tugas Tuhan dan tugas manusia. Tugas Tuhan itu ada di dalam gereja, sementara di luar gereja itu adalah otoritas manusia. Jadi terjadi sekularisasi sejak saat itu. Ketika terjadi sekularisasi, maka manusia ini kemudian tidak hanya menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, tetapi mulai mencari kekuatan melalui teknologinya. Mereka mulai menguasai alam, mencabi-cabi alam, memanipulasi alam demi kekuasaan duniawi. Ya, mereka itu kemudian dimetaforkan oleh Nietzsche bahwa manusia modern itu adalah manusia yang punya kehendak untuk berkuasa. Jadi kehendak untuk berkuasa itu menurut Nietzsche adalah karakter dari manusia. Ya. Baik itu kekuasaan politik maupun kuasa ilmu pengetahuan. Ya. Nah sejak itulah maka dunia barat itu kemudian banyak memproduk, memanipulasi alam, lahirlah teknologi. Ketika mereka menciptakan teknologi, produk-produk teknologi, ini justru terbalik, mereka itu kemudian dikuasai oleh teknologi. Jadi ini yang kemudian oleh Marx, orang-orang barat itu mengalami alienasi. Jadi mereka menciptakan teknologi, tetapi dia menjadi korban dari teknologi itu sendiri. Maka mereka itu menjadi teralienasi. Bahkan bisa disebut mereka itu menjadi tamu di rumah sendiri. Kira-kira begitu istilah yang tepat. Nah sejak itulah maka Francis Bacon mengatakan bahwa dunia barat itu menjadi celaka karena mereka membandingkan penggunaan akal untuk mencari kebenaran kepada penggunaan akal untuk mencari kekuatan. Karena kekuatan yang dicari maka muncul konflik. Karena masing-masing orang ketika mempunyai kekuatan di bidang sains dan teknologi, mereka tidak mau kalah dengan orang lain, maka terjadilah konflik. Ya, konflik itu pernah terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet, ya, dan setelah itu kemudian terjadi konflik antara Barat dan Islam fundamentalis, ya, yang dikenal dengan istilah konflik peradaban seperti yang ditulis oleh Samuel Huntington. Sehingga manusia itu tidak hanya mengalami alienasi, tetapi mengalami krisis. Krisis yang paling berbahaya menurut Nietzsche adalah krisis moral yang disebut dengan istilah nihilisme. Nihilisme itu pandangan yang mengatakan bahwa nilai-nilai awal, kebenaran awal, baik agama maupun nilai-nilai peradaban itu mulai tumbang, dan pada saat yang sama manusia modern belum punya pegangan untuk mengganti nilai-nilai awal yang sudah tumbang itu tadi. Maka terjadilah nihilisme. Nihilisme ini adalah krisis yang paling berbahaya menurut Nietzsche. Karena itulah maka Nietzsche ini kemudian juga melakukan kritik keras terhadap gereja yang masih bertahan, terhadap
sisa-sisa kekuatan gereja yang kemudian dia membunuh Tuhan, dan Tuhan sekarang sudah mati. Nah, kematian Tuhan dalam arti bukan Tuhan yang sebenarnya mati ya, tetapi nilai-nilai ajaran Kristiani yang selama ini dibagukan, yang diuniversalkan, dan juga nilai-nilai Barat yang selama ini diuniversalkan, itu mulai tidak lagi berlaku universal ya, mulai mengalami krisis. Maka kemudian sejak itulah manusia itu hidup. Jadi hancurnya nilai-nilai universal yang disimbolkan dengan Tuhan itu memberi kesempatan kepada manusia untuk hidup. Nah, manusia yang hidup ini menurut dia punya kehendak untuk berkuasa, baik kuasa secara politik maupun kuasa secara ilmu pengetahuan. Dan justru sejak itulah alienasi dan krisis manusia modern itu semakin menjadi-jadi. Bahkan menurut beberapa pengamat dari Barat, orang-orang Barat itu sebagian mereka yang mengandalkan ilmunya secara murni, dia menjadi manusia yang sekuler. Kalau manusia itu benar-benar sekuler murni, ya, jadi menurut Nurholis Haji itu ada yang sekuler tidak murni, ada yang sekuler murni. Kalau sekuler tidak murni itu adalah dia yang masih menghadirkan Tuhan di dunia ini, sementara yang sekuler murni adalah dia yang sudah mengembalikan Tuhan ke alam sana, ke gereja atau ke tempat dia bersemayam. Nah, menurut kritik beberapa pemikir modern, sebagian orang-orang Barat yang sudah menjadi sekuler murni itu sudah menjadi ateis, terlepas apakah ateisnya itu benar-benar ateis atau tidak. Nah, disinilah krisis yang paling akut dialami oleh manusia modern di dunia Barat. Nah, karena itulah maka menurut saya kita perlu menampilkan pandangan Islam, pandangan Al-Quran tentang manusia untuk menggantikan atau minimal untuk menghadapi tantangan ateisme yang lahir dari Barat itu tadi, agar umat Islam tidak hanya mampu membendung radikalisme dari Timur Tengah yang disebut dengan Islam transnasional, tetapi juga membendung arus westernisasi, ateisasi yang lahir dari Barat. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang manusia? Sekilas saya ingin menyampaikan bahwa yang menjadi simbol dari manusia di dalam Islam itu adalah proses penciptaan Nabi Adam. Terlepas muncul kontroversi apakah Adam itu manusia pertama atau tidak, tetapi banyak pemikir Muslim, salah satunya adalah Ali Syariati, yang menjadikan asal-usul penciptaan manusia itu sebagai basis pemikiran keislaman. Jadi ini satu perbedaan dengan Barat. Kalau Barat seperti yang saya sampaikan di awal tidak pernah menyinggung proses kelahiran manusia, sebaliknya dalam dunia Islam kajian tentang manusia itu dimulai dari kehadiran manusia, proses kejadian manusia. Memang ada 3 bentuk kelahiran manusia, ada yang lahir secara alami seperti Nabi Adam, ada yang lahir tanpa bapak seperti Isa, dan ada yang lahir proses bertemunya ovum dan sperma seperti kita ini. Tetapi rata-rata para pemikir Muslim ketika berbicara tentang hakikat manusia, mereka menjadikan Adam sebagai simbolnya. Bagaimana Adam dibentuk? Adam itu dibentuk oleh Tuhan dari 2 unsur. Yang pertama unsur tanah liat. Yang kedua unsur ruh ilahi. Dalam tradisi bahasa Arab klasik, ya, tanah liat itu adalah simbol dari kehinaan.
Jadi sama dengan pencarian lah kalau sekarang. Ya, itu karena dia tuh simbol dari kehinaan, sementara ruh ilahi itu simbol dari kemanusiaan dan kemuliaan. Jadi Adam sebagai simbol manusia itu terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang hina yaitu tanah liat itu tadi, yang representasinya adalah jasad kita, dan dimensi yang mulia karena manusia itu ditiup oleh Tuhan. Nah, kedua dimensi ini menurut ahli syariati itu saling tarik menarik. Unsur jasadi yang lebih condong kepada nilai-nilai kehinaan tadi atau sifat-sifat negatif seperti suka membenci orang, memfitnah orang, memusuhi orang, menyakiti orang sesuai dengan sifat-sifat hewani, ya, itu menarik manusia kepada sifat negatifnya. Sementara dimensi ruh ilahi itu menarik manusia untuk berbuat baik. Nah, tarik-menarik dari dua unsur inilah yang oleh syariati disebut sebagai manusia, disebut sebagai makhluk bidimensional, itu justru membuat manusia itu berpikir kreatif. Ya, jadi beruntung kita ini dicipta dari dua unsur itu tadi, unsur negatif dan unsur positif, sehingga manusia itu menjadi kreatif. Tetapi yang paling penting menurut syariati dan juga Syekh Waliullah Ad-Dihlawi di dalam karyanya Hujjatullah Al-Balighah, manusia itu dilahirkan walaupun mempunyai dua dimensi itu tadi, tetapi ketika dilahirkan oleh rahim ibundanya ke dunia fana ini dalam proses kehadiran manusia tipe ketiga itu tadi, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini memang bermacam-macam artinya, ya. Ada yang bermakna suci, ada yang bermakna punya keyakinan, karakter, punya sifat bertuhan. Saya ingin mengambil makna yang ketiga bahwa fitrah itu adalah manusia mempunyai sifat bertuhan atau beragama. Jadi ini berbeda dengan tesis barat itu tadi, sebagian manusia yang sekuler murni itu menjadi ateis, ya, tidak beragama. Apa argumennya bahwa manusia itu dalam pandangan Islam adalah fitri, dan fitri yang dimaksud itu adalah sebagai makhluk bertuhan atau beragama? Ketika Tuhan bertanya kepada calon bayi yang masih berada dalam kandungan ibundanya, Tuhan bertanya, alastu birabbikum, kata dia, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Bayi yang ada di dalam kandungan itu mengatakan, jelas. Jadi bala, beda dengan na'am. Kalau na'am ya gitu aja, kalau bala syahidna, jelas saya menjadi saksinya. Nah, inilah yang oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi kemudian dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk bertuhan. Kalau para ahli sosiologi mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, para ahli etika mengatakan manusia adalah makhluk etis, maka ulama kita Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan manusia itu adalah makhluk beragama atau makhluk bertuhan, ya. Tetapi kan jadi tidak mungkin ada manusia ateis menurut teori ini. Walaupun dia akhirnya nanti menolak Tuhan, tidak mungkin dia ateis karena dimensi ketuhanan itu bagian dari fitrah manusia. Lalu mengapa kemudian kalau manusia itu adalah makhluk bertuhan, lalu mengapa Allah masih menurunkan Al-Quran kepada manusia atau masih menurunkan agama kepada manusia?
Nah, disinilah kita kembali kepada pernyataan Ali Syariati tadi bahwa dalam sejarahnya dimensi jasadi dari manusia itu biasanya cenderung melakukan sesuatu yang negatif. Apalagi lingkungan kita ini sekarang lingkungan yang sakral, yang non religius misalnya. Kita ini dipaksa oleh lingkungan untuk melakukan sesuatu yang cenderung pada dimensi fisik manusia, mencari harta, melupakan Tuhan, atau sifat-sifat manusia itu tadi. Karena itulah maka manusia itu walaupun waktu lahir suci, dia tetap bisa melakukan dosa. Tetapi dengan punya agama, maka Tuhan mengajarkan agar sifat-sifat negatif, dosa-dosa yang dilakukan manusia itu dibersihkan, baik melalui istighfar, melalui beribadah kepada Tuhan, maupun melalui puasa Ramadan hari ini. Jadi puasa Ramadan itu salah satunya adalah untuk membersihkan dimensi negatif yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah hidupnya. Kalau ini sudah dilakukan, sudah dibersihkan oleh puasa, maka nanti manusia akan menjadi fitrah. Sehingga muncullah Idul Fitri, manusia menjadi fitrah kembali. Nah, ini menurut saya ajaran Islam minimal paling tidak menjadi solusi untuk mengatasi ateisme atau sekularisme atau krisis atau nihilisme yang dialami oleh manusia modern.